Ya Pak, izin menanyakan terkait tadi ada disebutkan bahwa motif penyiraman itu sendiri berkaitan dengan 6 high profile yang ini apakah berkaitan dengan kasus dari KPK yang sudah ditangani oleh Pak Novel, dan penegasan aja apakah 6 high profile itu adalah kepala daerah yang telah ditangkap. Kemudian kedua, terkait dengan hal itu, apakah Pak Novel sendiri, kan itu berarti bermuara dari wewenangnya Pak Novel di jabatannya sekarang. Apakah dalam pemeriksaannya sendiri Pak Novel memberikan keterangan-keterangan yang kooperatif atau seperti apa Pak? Karena kan memang itu sendiri latar belakangnya dari dia sendiri. Terima kasih Pak. Ya, ya, Pak Nurholis yang jawab. Terima kasih. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa kasus novel ini berhubungan dengan sekurang-kurangnya. Jadi tidak terbatas bahasa hukumnya, tidak terbatas kepada 6 kasus ini. Hanya saja karena keterbatasan waktu, tim kami baru mampu meneliti 6 kasus ini. Nah, makanya kami menggunakan istilah sekurang-kurangnya 6 kasus. Kasus apa saja yang kami maksud? 1, kasus EKTP. Yang kedua, kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Saudara Hakim Muchtar AM. Kemudian kasus Sekjen Mahkamah Agung. Kemudian kasus Bupati Buol. Udah berapa itu? 5. 5 kasus Wisma Atlet. Nah, 5 kasus Wisma Atlet. 1 lagi. Nah, ini kasus yang tidak dalam penanganan, tetapi memiliki potensi. Sekali lagi, mungkin kasus ini tidak terkait dengan pekerjaan beliau atau teman-teman di KPK pada saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan kasus ini juga punya motif, yaitu kasus penanganan sarang burung walet di Bengkulu. Nah, semua harus dipertimbangkan motif ini. Seperti kami sampaikan bahwa rata-rata kasus yang ditangani oleh teman-teman KPK memang melibatkan high profile. Nah, kami menduga orang-orang yang dimaksud tidak bisa saja melakukannya sendiri, tetapi sebagaimana kami sampaikan di awal, menyuruh melakukan orang lain, menyuruh orang lain. Nah, saya itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mungkin melengkapi Pak Hendardi ya, soal berangkat dari TKP, Mas, yang dari Berita 1. Salah satu prinsip yang kami lakukan dalam pencarian fakta ini adalah yang disebut dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tentu tim pakar semuanya sepakat pendekatan itu dilakukan. Nah, kami memeriksa ulang TKP, bukan hanya kami melakukan rekonstruksi ulang, kita hampir semua kita interview, kemudian kita juga periksa ulang barang bukti yang terkumpul. Kami membagi menjadi 3 peristiwa pada TKP itu, maka keluar rekomendasi. Untuk yang selama ini diduga ML sebagai pelaku, berdasarkan informasi wawancara yang kita lakukan, saksi yang melihat 1.
kondisi pagi. Kemudian CCTV kebetulan untuk yang untuk menerangkan itu gelap, atau CCTV menangkap gerakan tetapi terduga pelaku menggunakan helm full face. Kami mengupayakan menggunakan teknologi yang bisa mengungkap itu, tetapi sejauh ini belum menemukan hasil yang maksimal. Jadi keterangan satu orang saksi di pagi hari tentu itu kita hargai, tetapi untuk menetapkan itu kemudian menjadi tindakan lebih lanjut secara hukum, menurut saya harus ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Akan tetapi masih ada sebenarnya tim, makanya kami merekomendasikan kepada tim teknis. Jejak elektronik sebenarnya tidak bisa dibohongi. Nah, oleh karena itu, salah satu yang kami rekomendasikan adalah selain bahan yang sudah terkumpul, gunakan data jejak elektronik. Kan kita berharap CCTV, kita sudah undang beberapa negara lain, bekerja sama dengan negara lain, nampaknya belum menemukan hasil yang maksimal. Seandainya saja Mas, Bapak Ibu semua, kalau CCTV itu kemarin agak terang, mungkin kasus ini tidak berkepanjangan demikian. Tetapi sekali lagi, kami yakinkan bahwa Polri untuk tidak berputus asa, masih ada jejak elektronik, kemudian masih ada harapan misalnya CCTV yang kemarin misalnya ada rekomendasi belum disita dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya sudah kita lakukan klarifikasi dan sudah kita cek, itu sudah didapatkan. Nah, ada hal-hal demikian yang menurut saya itu tim teknis. Saya yakin Polri memiliki kemampuan lebih di situ. Itu satu untuk yang hari H. Kemudian fakta penyiraman sendiri. Penyiraman sendiri kalau rekan-rekan media mengikuti, hampir tidak ada saksi. Bahkan korban sendiri, rekan novel, ketika disiram itu betul-betul tidak bisa mengenali. Dan lagi yang bersangkutan diduga pelaku menggunakan helm. Satu helm hitam di depan dan satu pakai helm putih di belakang, full face. Makna full face yang kami maksud itu adalah full face. Full face itu tutup. Jadi full face yang saya maksud, yang kami maksud itu tutup hanya mata yang terlihat. Itu memang situasi yang sangat sulit sekali untuk mengenali pelaku. Nah, sesaat setelah kejadian, dalam peristiwa itu ada saksi di belakang yang melihat yang jaraknya kurang lebih 15 meter. Sesaat setelah kejadian, pertanyaannya kemudian, sesaat setelah kejadian kemana larinya pelaku? Tertangkap juga oleh CCTV. Lagi-lagi Bapak Ibu semua, walaupun di depan itu ada dua ibu juga yang berjalan terlebih dahulu, Ibu M dan Ibu S. Oke, ada dua ibu yang berjalan terlebih dahulu juga kondisinya sama dan itu juga terekam dalam CCTV. Nah, kondisi itulah menurut saya yang dihadapi oleh tim. Nah, penghormatan terhadap azas praduga tak bersalah juga harus kita kedepankan dalam proses ini. Tetapi sekali lagi, kami dari tim pakar menyatakan bahwa semakin majunya teknologi, ini diperlukan tim teknis untuk menindaklanjuti. Kemudian, yang ingin saya jawab puzzle bagaimana mengungkap peristiwa ini, yang pasti adalah pelakunya adalah dua orang yang menggunakan motor pada pagi itu satu. Yang kedua, yang tim sepakati adalah dua orang yang satu hari sebelum peristiwa ada di tempat wudhu. Tidak kami temukan motif apapun keberadaan dua orang ini. Nah, tetapi sekali lagi ini memerlukan satu tindakan yang lebih lagi nanti dari kepolisian, terutama saksi juga satu. Tetapi sebenarnya ada tambahan, ada dua saksi dalam kasus ini, tapi di tempat yang berbeda. Ketika di tempat wudhu ada yang menyaksikan. Nah, lagi-lagi dukungan CCTV tidak terlalu membantu di dalam identifikasi kedua orang ini satu hari sebelumnya.
Kemudian apa peristiwa yang berhubungan lagi? Yang tim yakini adalah pada tanggal 6 hari sebelum kejadian, yang orang datang ke rumah korban menanyakan, Bu, ini ada baju, jualan baju gamis laki-laki enggak? Nah, kira-kira gitu pertanyaannya. Sekali lagi Bapak Ibu semua, ada saksi karena dia berkomunikasi dengan orang. Nah, orang yang dimaksud dapat kita tanyai. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu semua, kami juga merekomendasikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, CCTV kita dapatkan. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tetapi jika rekan-rekan melihat CCTV itu mau dibesarkan, dikecilkan, blur atau samar. Nah, sebenarnya kelemahan kasus ini adalah di soal pembuktian yang sebenarnya seharusnya terang tetapi tidak terang. Nah, seandainya saya katakan kemarin juga Bapak-bapak di tim pakar, seandainya CCTV ini dapat, berangkat dari tanggal 5 kita akan jemput ini kasus. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua, kami mempertimbangkan betul azas praduga tidak bersalah. Kami mempertimbangkan betul kalau ini kemudian sempat kita ngobrol bahwa kalau sempat ini salah, kita akan memasukkan orang yang tidak bersalah ke penjara. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan besar bagi tim pakar. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa masih ada jalan keluar selain data IT yang dapat ditindaklanjuti, karena jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Nah, kemungkinan yang kedua adalah memperjelas lagi hasil resolusi CCTV. Demikian Pak Iqbal.